Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Denny Nopriansa dengan NIM 230413101115 dari kelas 2351E. Saya dari jurusan Komunikasi Penyiaran Islam, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Universitas Islam Negeri Raden Patah, Palembang. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas ujian tengah semester dari mata kuliah Komunikasi Interpersonal. Dosen pengampu Dr. Pipi Hasmawati MSI. Baiklah, sebelum lanjut ke videonya, saya akan menjelaskan apa itu komunikasi interpersonal. Komunikasi interpersonal adalah proses pertukaran informasi, ide, perasaan, dan pikiran antara dua orang atau lebih secara langsung. Ini bisa terjadi dalam berbagai situasi, seperti percakapan sehari-hari, rapat, wawancara, atau bahkan saat kita berinteraksi dengan orang yang kita cintai. Sum-sum terasa nikmat. Assalamualaikum Pak Ustadz. Cakep. Malam-malam ketemu ibu kepala sekolah. Cakep. Waalaikumsalam Lala. Asik. Gue ya. Jalan-jalan beli buah zaitun. Selamat datang buat Ustadz Pantun. Masya Asik. Allah. Boleh ya masuk ya? Boleh. Dadakan tuh. Ke Bekasi beli susu. Cakep. Makasih Bang Densu. Asik. Kamu kenal nggak sama Ustadz? Kenal. Pernah ketemu? Pernah ketemu di Di mana? Di acara mana? Sedekah. Oh, di Sodako acara ya. Coba, mau nanya apa hari ini sama Pak Ustadz? Ular kobra sangat berbisa. Apa itu dosa? Oke. Iya, ya. Jadi walaupun mantun ternyata pertanyaan. Iya, pertanyaan. Agak berat lagi ya. Iya, bagus, Apa itu bagus. dosa ya? Ya, jadi para hadirin rahimakumullah, dosa itu Lala apabila melanggar daripada aturan yang telah diaturkan oleh agama. Nah, maka dapatlah sanksinya, itu namanya dosa. Contoh, Lala, jadi Ustadz dulu masih kecil apal lagu Balonku. Nah, cuman Ustadz ganti sekarang pakai rukun Islam. Rukun Islam yang 5, syahadat, sholat, puasa, zakat untuk si Fafa, haji bagi yang kuasa, siapa tidak sholat. Nah, dulu kan Dor. dulu Dor ya. Karena Mbak Desu saya ganti. Tapi ini benar Ustadz, jarang banget mau sholat nih. Dengerin nih. Nah, dulu apa jawabannya? Meletus balon hijau. Nah, sekarang Lala diganti tuh. Siapa tidak sholat dosa. Tuh. Di sini kan Ustadz itu kan menyampaikan pesan tentang kewajiban sholat dengan menggunakan lagu Balonku. Nah, ini tuh adalah bentuk komunikasi interpersonal yang efektif. Karena humornya Ustadz itu kan membantu audiens lebih mudah menerima pesan, terutama dalam konteks yang santai. Siapa tidak sholat dosa? Kenapa? Karena kan itu buat umat Islam yang sudah mukallaf, udah akil balik, udah wajib sholat. Oh, gitu. kalau Iya. sumur lalap? Belum ada kewajiban Bang Dengsu, karena belum akil balik. Tapi belajar dari sekarang itu sangat amat lebih bagus. Oke. Nah, buat kita nih, termasuk yang berpasangan nih, kita kan udah bukan akil balik lagi, kita mau udah bulak balik. Bolak-balik bikin dosa Ustadz. Nah, Iya. iya, jadi Lala gitu biar mudah dikejar. Siapa tidak sholat dosa. Dosa. Nah, kenapa? Karena ibarat tuh naik kereta, udah keluar tuh lokomotif dari jalurnya. Oke. Maka itulah dapat sanksi namanya dosa. Apa aja dosa-dosa yang kira-kira tidak boleh kita perbuat Ustadz? Ya, jadi Bang Densu dan juga Lala
dosa-dosa, ada dosa besar, ada dosa yang sifatnya kecil, tapi kalaupun dikumpulin jadi besar. Oke. Mana? Nah, di antaranya kalau yang memang pengen lancar barokah rezeki, dosa yang kita nggak boleh kerjakan melawan kepada kedua orang tua. Oh, ini menghambat rezeki. Itu sangat, ya sangat menghambat keberkahan rezeki duniawinya. Oh. Jadi kata Abdullah ibnu Abbas, ada 3 perintah yang harus dikerjakan secara berangkai. Nah, di antaranya surat Luqman ayat 3 ayat 14 ya, di Quran surat Luqman ayat 14. Ya, ini mohon maaf, hafalnya 30 juz apa juz 30 nih? Iya. Ya, juz 30 apa 30 juz? Juz 30. Juz 30 semua setengah depan apa bagian akhir aja. Nah, iya, karena Bang Densu kalau giliran giliran nyanyian itu cepet ngikutinnya. Iya. Gitu. Lala tahu nggak? Cikini kegondan dia. Aku begini Gara-gara dia. Oh, hafal kan? Bukan lautan, hanya kolam susu. Oh, hafal kan? Tiap hari nyari susu. Kenapa sayang? Apa mau nanya Siapa apa? yang buat dosa pertama kali? Waduh, berat-berat banget. Ya, jadi di dalam sejarah tercatat di surat Al-A'raf ayat ke-23 yang pertama kali melanggar aturan adalah Nabi Allah Adam, yaitu sebagai nenek moyang manusia. Ya, kenapa? Karena Allah memesankan kepada Nabi Adam jangan mendekati buah khuldi. Ternyata Nabi Adam bukan hanya mendekati, diabadikan di surat Al-A'raf ayat 22, malah mencicipi. Buah khuldi itu apa sih, Pak Ustadz? Di sini kan Lala bertanya bahwa khuldi itu apa sih Pak Ustadz? Nah, Lala ini bertanya pertanyaan yang menunjukkan pertanyaan yang relatif. Dan juga pertanyaan Lala ini membuka diskusi tentang sejarah pertama dosa. Komunikasi seperti ini tuh adalah contoh penerapan dialogis yang fokus pada eksplorasi ide. Khuldi itu adalah tanaman yang memang ada di surga, yang dimana diperintahkan kepada Nabi Adam nggak boleh untuk mendekatinya. Tapi Nabi Adam malah mengikuti istrinya Siti Hawa mencicipinya. Berarti kan melanggar, Bang Densu. Oh, bentuknya kayak gimana ya, Ustadz? nggak digambarkan. Hanya kita sebagai umat Islam wajib mengimani. Gitu ya. Nah, termasuk cerita siapa yang paling dulu. Ya jelas ini Nabi Allah Adam. Nah, ini sebagai pelajaran buat kita. Pelajaran gimana? Karena kalau bahasa Nabi di zaman sekarang, kalau bahasa hadisnya, kullu bani Adam khotoun. Jadi setiap manusia pasti punya salah. Gitu. Tapi ujungnya yang bagus nih. Wa khairul khotoin at-tawwabun. Dan sebaik-baik manusia yang punya salah, ada sadar diri mau memperbaikinya. Oke, jadi awal dosa itu gara-gara melanggar perintah Allah. Iya, gitu. Jadi Nabi Allah Adam itu melanggar, akhirnya. Nah, kenapa ngeliatin aku? Ngapain kamu ngeliatin aku? Om Densu kedinginan. Enggak, ini biar sopan aja. Oke, jadi awal dosa itu ya. Ya. Om Densu pernah makan buah khuldi tidak? Waduh, sering. Kalau buah khuldi bikin dosa, saya sering makannya. Karena saya banyak dosa. Iya. Kalau tidak boleh makan buah khuldi, kenapa diciptakan, Pak Ustadz? Bagus pertanyaannya. Ya, jadi di sini Allah Lala dan juga Bang Densu juga ikhwafillah, karena Allah ingin mengetes tingkat keimanan hambanya. Patuh nggak sama aturan yang dibuat. Gitu kan. Nah, supaya kalau misalkan memang dia betul-betul imannya kuat, ya, maka di situ dia akan mematuhi aturan walaupun diciptakan. Contoh, sekarang di bulan Ramadan, Bang Densu, ya, itu yang namanya minuman ada, ya, kemudian makanan itu boleh padahal dimakan. Ya kan memang ada di rumah kita, Lala. Misalkan di kulkas, Lala, ada nggak makanan minuman di rumah Lala di kulkas? Ada kan? Nah, terus kan Lala niatnya puasa kan? Nah, puasa kira-kira kalau lagi puasa, walaupun nggak ada mama, nggak ada ayahnya, boleh nggak makan?
Nggak boleh kan? Padahal halal nggak itu? Halal. Nah, nggak boleh. Berarti kenapa? Lala termasuk ciri-ciri orang yang patuh sama aturan. Itulah yang dipanggil orang beriman. Beriman. Gitu. Amin. Berbuat dosa. Karena hanya dikasih akal, tapi tidak dikasih nafsu. Oke. Wajar binatang tidak pernah khitab untuk bersalah. Karena hanya dikasih nafsu, tidak punya akal. Nah, sementara pada diri manusia, ini dua sifat binatang dan sifat malaikat kumpul jadi satu. Di sini Ustadz menggunakan metafora untuk menjelaskan sifat manusia yang menggabungkan nilai agama dan psikologi. Ini adalah cara komunikasi yang mendalam karena metafora membantu audiens membayangkan dan memahami konsep abstrak. Metafora juga menunjukkan elemen empati dalam komunikasi interpersonal karena Ustadz menjelaskan dengan cara yang mudah dan dapat dipahami. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan, lebih dan kurang saya mohon maaf. Pada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.